Seperti semua tempat yang ditinggalkan manusia di seluruh dunia, keberadaan sunyi dan menegangkan selalu akan mengikuti. Bangunan ini ditengarai ditinggalkan pengerjaannya dari tahun 2014. Banyak spekulasi yang beredar terkait keberadaan bangunan besar yang ditinggalkan ini. Dilihat dari bentuknya, ada yang mengatakan ini akan menjadi tempat beribadah. Ada juga yang mengatakan bangunan ini sebagai salah satu tempat hiburan yang terpaksa pengerjaannya tidak dilanjutkan karena berbagai izin yang belum lengkap serta tragedi yang terjadi saat pengerjaannya. Gedung ini terletak di daerah perbukitan Jimbaran, Bali, tepatnya di Jalan Prabu Udayana. Prabu Udayana merupakan jalan pintas yang menghubungkan Rektorat Kampus Udayana dan Rumah Sakit Udayana. Di malam hari, jalan ini sangat gelap karena tidak ada lampu jalan yang menerangi. Suasana di siang hari pun terasa sepi, karena sejatinya jalanan ini jarang ada yang melewati. Hanya beberapa kendaraan saja yang melintasi jalanan di depan bangunan ini. Halo, selamat datang di Dread Team. Kali ini bersama dengan saya Agung Yuda dan saya Agus Arya. Kita sedang berada di sebuah bangunan yang ditinggalkan di daerah Jimbaran. Apa yang bisa kita temukan di sini? Mari kita jelajahi bersama. Gedung ini berlantai 3 dengan luas tiap lantainya sama. Ketika kami memasuki gedung ini, suasana luas dengan beberapa pilar menyambut kedatangan kami dengan tegak dan sunyinya. Beberapa area terlihat air yang menggenang, dikarenakan ada kebocoran di dalamnya. Kelembapan sangat kentara di dalam bangunan ini, terlebih karena ada beberapa bagian bangunan yang sama sekali tidak terkena sinar matahari. Meski gedung ini terkesan angker dengan suasana yang mencekam, tidak dipungkiri, pemandangan yang disuguhkan dari atas gedung ini begitu indah untuk dipandang. Saat kami berada di lantai 1, suasana yang terasa begitu gelap, tidak terdapat cahaya matahari yang masuk. Berbeda halnya dengan di lantai 2 dan 3, yang dimana suasananya begitu terang. Mata ketiga salah satu kawan menangkap sesosok wanita berpakaian putih, berambut panjang yang mengawasi dari sudut ruangan. Sesekali sosok anak kecil berlari ringan, dan yang mengetahuinya hanya ia seorang. Namun tidak ada ancaman dari penunggu gedung sepi ini. Sosok-sosok ini hanya melihat saja tanpa ada berniat yang lain. Aura yang aneh dan membuat menggigil turut serta muncul tatkala kami memasuki ruangan ini. Di beberapa sudut tembok terlihat grafiti yang dibuat, sepertinya oleh orang-orang yang pernah melakukan penelusuran di bangunan yang ditinggalkan ini.
Sisanya yang dapat tertangkap oleh mata hanya struktur bangunan yang masih kuat dengan berbagai beton yang belum terfinishing. Alam hampir mengambil alih keberadaan gedung ini. Pohon-pohon serta semak belukar tumbuh berdampingan dengan gedung yang berdiri sejak beberapa tahun lalu ini. Tidak hanya di lantai 1, di lantai atas pun terdapat pohon yang mulai tumbuh dari sela-sela lubang gedung. Debu yang ada juga terasa tebal, karena gedung ini jarang dihuni oleh manusia. Setiap langkah kaki kami terdengar hingga di ujung tembok terjauh gedung. Nuansa sepi masih menyelimuti. Gedung besar ini menjadi penanda bahwa manusia bisa membuat sesuatu yang besar, namun terkadang juga bisa ditinggalkan karena suatu dan lain hal. Keberadaan gedung yang akhirnya kosong ini pada akhirnya pun diisi oleh sesuatu yang lain, semasih belum ada manusia yang menempatinya. Nuansa angker pastinya terasa terlebih ketika malam menjelang. Minim bangunan lain di sampingnya dan jalanan yang jarang dilewati masyarakat. Perlahan, suara hewan malam beradu dengan gemerisik tanaman yang tertiup angin. Seakan menjadi melodi yang menemani kemegahan bangunan yang telah ditinggalkan ini.